Ini tulang rusak yang jatuh sendiri pas malam Jumat Kliwon. Melalui ritual, melalui perjalanan puluhan tahun, saya habis ratusan juta untuk mewujudkan ini. Simbol dari mimpi saya. Untuk yang megang ini, Aki suka minta persyaratan apa? Datang ke Padepokan Ki Yudi yang segera terasa adalah suasana seram sebab ada benda-benda mistik yang nyaris di setiap sisi. Ia memang seorang yang sangat dekat dengan klinik serta segala yang beraroma supranatural. Semua barang yang berhubungan dengan misteri dimilikinya, termasuk lukisan 4 pilar mistik tanah Jawa. Lukisan yang dianggap sakral karya Mbah Broto, seniman yang dikabarkan menghilang secara misterius tidak lama setelah melukis sosok si manis jembatan Ancol. Tapi benarkah Ki Yudi juga memiliki keris yang disebut The Power of Dream? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lukisan berukuran besar dengan dominasi aura gaib itu mengabadikan 4 sosok yang dipercaya ada dalam tradisi mistik Jawa. Ki Yudi menyebut ada portal tak terlihat dalam lukisan itu yang bisa membawa ke kerajaan gaib pantai selatan. Inilah lukisan terakhir Mbah Broto yang menghilang secara misterius setelah melukis si manis jembatan Ancol. Jadi Mbah Broto setelah melukis si manis jembatan Ancol, dia tenar, laris, banyak yang mesan lukisan. Nah ini yang mesan adalah salah satu menteri di zaman Bung Karno. Mbah Broto itu mukso, hilang. Nah ini peninggalan terakhir beliau sepertinya. 4 sesepuh Jawa, Bunda Dewi Lanjar, Bunda Kanjeng Ratu Kidul, Mbah Semar. Ini yang sapu jagat karena dia pakai sapu simbolnya, atau nama lainnya dia adalah Eyang Lawu, Sunan Lawu. Lukisan ini mengandung sisi misteri. Ada portal itu pintu gaib ke gerbang dimensi gaib, sepertinya ke pantai selatan ini. Dan dalam lukisan ini banyak misteri. Kita bisa narik benda pusaka yang ada di tempat ini. Meski sebatas lukisan, tapi memang tidak bisa main-main dengan 4 sosok yang merupakan 4 paku bumining tanah Jawi. 4 kekuatan yang dipercaya sebagai penyangga tanah Jawa. Ki Yudi berkisah pernah ada orang yang mencoba-coba dengan lukisan itu sehingga akibatnya sangat fatal. Pernah suatu waktu ada seorang anak muda yang punya kemampuan supranatural. Lukisan ini dihantam dengan tenaga dalam. Akhirnya beliau terjatuh, kepalanya mental di lantai. Nggak lama beliau meninggal. Setelah kami dapat lukisan ini kami dapat sekitar tahun 2002-2003. Jadi beliau melihat lukisan ini kayak dianggap remeh gitu. Dia hantam dengan tenaga dalam, dia mental. Nah, saat itu kami dapat pengalaman. Kodam dari lukisan ini muncul sosok 3 dimensi, sosok yang
sangat cantik, sosok mukanya Sunda beliau 3 dimensi, tapi cantiknya sangat-sangat cantik sehingga kami menganggap sebagai seorang ibu. Meninggalkan lukisan mistik karya Mbah Broto, mari melihat ruang utama Ki Yudi yang menjadi tempat menyimpan benda-benda mistik. Terlihat agak tersembunyi lukisan Nyai Roro Kidul. Lalu berbagai pusaka yang unik, termasuk tanduk rusa yang jatuh pada malam Jumat Kliwon. Pemirsa Ganjil Misteri, nah ini ruangan tempat kami bermeditasi. Banyak benda supranatural, cakra manggilingan. Jadi pusaka yang datang-datang sendiri dari pihak leluhur. Ada keris kami dari leluhur yang ada kadang datang sendiri, ada beberapa. Kadang ada tiba-tiba orang yang datang ngasih pusaka terus beliaunya hilang. Ini tulang rusa yang jatuh sendiri pas malam Jumat Kliwon. Kami punya guru yang punya peternakan rusa. Nah, jadi rusa itu kadang tanduknya jatuh sendiri. Nah, ini pas jatuh pada malam Jumat Kliwon ini. Sebilah keris dengan warangka model gayaman warna kecoklatan menjadi pusaka yang menjaga kekuatan gaib Ki Yudi. Bukan sembarangan keris, karena inilah pusaka yang disabda dari mimpinya. Tidak mudah mewujudkannya karena harus menempuh laku batin sangat panjang. Ki Yudi juga harus menyiapkan 3 ekor kambing khusus sebagai bagian dari sesajiannya. Ini ceritanya, jadi saya mimpi di sebuah tempat wisata. Saya memegang keris ini, persis keris ini. Nah, akhirnya melalui ritual, melalui perjalanan puluhan tahun, keris ini bisa wujud. Wujud ini, keris gaib ini jadi wujud nyata. Saya habis ratusan juta untuk mewujudkan ini, simbol dari mimpi saya. Nah, kalau orang bisa melihat Kodame adalah seorang pangeran tapi rendah hati. Dia nggak mau disebut raja, nggak mau disebut pangeran, maunya disebut sebagai orang biasa. Kodam yang mengisi keris tersebut memang bukan sosok lumrah, seorang raja yang memilih menjadi rakyat. Dan berikut ini suasana saat Ki Yudi memanggil kodam kerisnya lewat proses mediumisasi. Kami akan mencoba mediumisasi keris. Keris ini adalah simbol dari perjalanan saya, berawal dari mimpi sampai wujud menjadi keris, sebuah keris sederhana. Nah, tapi sebelumnya ini ada partner saya, Sis Ica namanya, silakan Sis. Ini Sis Ica, partner. Beliau punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib dan yang berhubungan dengan gaib nih. Nah, kita coba mediumisasi keris ini. Dulu pernah kami medium, isinya sosok raja yang sangat rendah hati. Apakah benar dengan medium yang beda isi kodam keris ini? Bagaimana kemampuan dalam uri-uri budaya, hadiah atau peninggalan dari para leluhur? Kami coba medium, real dahsyat. Jadi medium itu nggak sembarang medium, kami harus nyediain persyaratan keris yang paling dahsyat, paling utama, nggak sembarangan untuk medium keris. Assalamualaikum ya kodam ya Rizal Goib. Keris simbol dari mimpi yang terwujud. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum ya kodam ya Rizal Goib. Salam. Masuk cal 100% cal. Ini real.
Ini real. Cal, masuk Cal, kuat Cal. Nah inilah simbol. Kalau siap kasih kode Cal. Sosok raja yang humble, sederhana. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Ki, salam Ki. Aku nyebut Aki dengan apa ini Ki? Simba kalau ada pertanyaan selain aku gak apa-apa. Saling nyecar gitu kayak interogasi. Ya. Ki, Aki seorang apa ini Ki? Aku boleh nyebut seorang raja. Boleh ya. Tapi Aki sendiri nggak mau disebut raja ya. Kenapa Ki? Sebut satu alasan Ki. Karena semua orang sama di mata Tuhan. Semua orang sama di mata Tuhan. Untuk yang megang ini, Aki suka minta persyaratan apa? Ada banyak. Apa aja? Di saat kapan aja? Agak keras Ki. Harus apa Ki? Kalau sisi materi, kopi ya. Kopi aja ya. Kopiku selalu berkurang ya. Nah, kalau sifatku udah cukup ya, kuat ya. Nanya apa Ci tadi Ci? Persyaratan. Persyaratannya apa aja? Ada? Apa ada di waktu-waktu tertentu? Enggak ya. Bebas ya. Aku nyebut Aki apa nih? Aki, pangeran, raja? Aki aja. Jadi dia adalah sosok raja tapi humble, rendah diri. Jadi bajunya biasa. Cuman pakai baju hitam tapi ada tanda pengikat terbuat dari kulit biasa tapi ada garis emas di lengan. Ya bener ya. Aki nggak pakai baju ya. Cuman celana pendek gitu ya. Berapa dalam usia manusia? 52 tahun, masih muda. Kodam dalam keris pusaka milik Ki Yudi memang terlihat pasif, tapi ia nyata memberi proteksi diri dari serangan gaib. Itu disebutnya dengan lirih saat Ica, seorang anak indigo, bertanya tentang peranannya dalam menjaga Ki Yudi sebagai pemilik keris. Sosok kodam yang mengisi keris pusaka itu sesungguhnya bukan berasal dari tanah Jawa. Dari sosoknya, Ica melihat berasal dari kerajaan di luar Pulau Jawa. Ini saya penasaran sebenarnya, dari tadi saya ngelihat Aki itu dari mana asalnya. Nggak mau disebutin kalau itu. Soalnya kalau saya lihat kayak bukan dari Jawa. Bukan dari Jawa. Kalau saya lihat Aki itu berasal kayak dari daerah Sumatera. Iya. Aki itu bukan orang Jawa ya, tapi mengungsi kemari ya, bener ya? Oh, iya. Keris ini datang melalui mimpi. Jadi saya ada di suatu tempat wisata. Butuh perjalanan ribuan kilo, butuh ratusan juta rupiah untuk mewujudkan sekedar keris ini. Nah ini kodamnya. Apa ya, tapi ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur materi untuk mewujudkan sekedar keris ini. Aki itu melindungi itu menjaga itu terhadap apa? Terhadap gaib. Gaib. Jadi kalau misalkan nih saya punya, terus ada manusia yang orang yang niat jahat sama saya, apa Aki itu bisa melindungi saya juga? Dengan cara apa? Gak bisa diutarakan ya. Bisa melalui Jadi energi, feeling atau apa. Ki, salam dari aku ya, Ki Yudi ya. Kita udah berpindah rumah ya. Ya Allah, terima kasih udah melindungi aku selama ini. Minta dibukain pintu-pintu rezeki,
teman-teman yang ada di sini diberikan kemurahan, kesehatan, rezeki ya. Salam ya, peluang promosi usaha kerja. Assalamualaikum ya kodamir salam. Al-Fatihatu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Balik halus kalem tuh 2 3. Allah. Tidak hanya ada satu kodam sesungguhnya yang dilihat Ica saat terjadi mediumisasi, sebab ia melihat sosok perempuan cantik yang ada di sebelah kanan, mengenakan busana panjang warna merah yang seperti menjadi pendamping sang raja yang berwujud rakyat biasa. Kalau saya lihat itu berasal dari kerajaan, cuman itu di luar dari Di Jawa. luar Jawa. Oh iya ya. Emang kelihatan humble juga sih Ki. Tapi kalau saya lihat dia punya, di sebelahnya ada cewek, cuma saya nggak tahu. Sosok dari si yang cewek. Dia kayak pakai baju panjang gitu, yang kayak baju ada tapi warna merah. Gitu. Dia rambutnya panjang, baju panjang warna merah tuh segini dengan kayak sarung gitu loh. Perjalanan spiritual yang panjang pada akhirnya membawa pada sebuah titik mistik yang menempatkan seseorang pada suasana rendah hati. Ini ditunjukkan oleh kodam keris pusaka Ki Yudi yang sesungguhnya bersosok raja namun memilih berwujud rakyat biasa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.